Halo, nama saya Mia dan saya adalah anggota tim respon cepat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dalam video ini, saya akan berbicara tentang bahaya teknologi dan biologis dan perlunya mempertimbangkan pendekatan kesiapsiagaan terhadap multi bencana. Pertama, apa itu bahaya teknologi dan biologis? Bencana yang disebabkan oleh bahayanya teknologi dan biologis sangat berbeda dari rentang keadaan darurat yang digunakan oleh IFRC dan Perhimpunan Nasional untuk memberikan respons. Tragedi gas di Bhopal, bencana nuklir di Fukushima, dan ledakan pelabuhan di Beirut itu merupakan beberapa contoh saja. Masing-masing bencana ini terpatri dalam ingatan kolektif kita karena masing-masing tidak terduga, belum pernah terjadi sebelumnya, dan di luar lingkup respon Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Masing-masing melibatkan zat beracun yang dapat menimbulkan tingkat bahaya tambahan yang berpotensi mengancam jiwa, tidak hanya bagi orang yang terkena dampak, tetapi juga bagi mereka yang memberikan respons. Jenis bencana ini dapat memperluas kapasitas kita dan menantang kemampuan kita dikarenakan potensi dampaknya yang tinggi terhadap manusia, lingkungan, infrastruktur, dan ekonomi wilayah tertentu, atau bahkan seluruh negara atau wilayah. Banyak dari beberapa bencana ini bersifat tidak terduga. Sulit untuk memprediksi kapan, di mana, atau seberapa kuat mereka akan menyerang. Kami harus merencanakan dan mempersiapkan baik untuk peristiwa yang mungkin terjadi maupun yang tidak mungkin terjadi. Sejak bencana gempa bumi dan tsunami di Samudra Hindia dan di Jepang, kita juga tahu bahwa bencana alam juga dapat memiliki efek berjenjang. Di Fukushima, Jepang, gempa bumi memicu tsunami dan kecelakaan nuklir. Namun sayangnya, kita dapat memprediksikan bencana teknologi dan biologis yang dapat terjadi lebih sering. Hal ini, misalnya, karena peningkatan kepadatan penduduk, urbanisasi dan tingkat industrialisasi yang lebih besar, perubahan interaksi manusia dengan hewan dan alam, infrastruktur yang menua, penggunaan bahan berbahaya yang lebih luas, sedangkan seringkali tidak dipantau dengan baik, dan peningkatan frekuensi bencana berkaitan dengan iklim. Kami harus melakukan yang lebih baik, dan kami pasti bisa. Rekan-rekan kami di seluruh dunia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi keadaan darurat teknologi dan biologis, seperti tumpahan minyak, jebolnya bendungan dengan lumpur kimia, atau keadaan darurat nuklir. Selama bertahun-tahun, kami telah menyerap banyak pelajaran dari pengalaman tersebut. Kini, saatnya untuk sepenuhnya mengintegrasikan pengetahuan dan alat-alat atau perangkat khusus yang diperlukan untuk bencana teknologi dan biologis ke dalam pendekatan multi bahaya kami sebagai manajemen resiko multi bencana. Kita tahu bahwa berinvestasi dalam kesiapsiagaan bencana sangat penting dalam hal nyawa manusia yang diselamatkan, kecepatan pemulihan, dan pengembalian ekonomi.